Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Wulandingrum, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, angkatan pertama LPTK IAIN Jember. Berikut formulir pendaftarannya. Pada hari ini, yaitu hari Senin, tanggal 13 September tahun 2021, saya siap melaksanakan video praktek pembelajaran pada siswa kelas 4 MI Darul Muta'alimin, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, Madura, secara luring. Berikut videonya. Kepada Bapak atau Ibu dosen dan guru pamong, mohon masukannya sebagai pembelajaran kedepannya untuk saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Lancang depan, gerak. Tegak, gerak.
tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah, semuanya sehat ya? Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Silahkan ketua kelasnya memimpin doa bersama. Siap, Kak? Berdoa mulai. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Kalau sudah siap, silakan peralatan tulisnya dikeluarkan. Ya, Mbak Amir mana? Ya, Mbak Helena. Ya, wah semuanya sudah siap belajar ya. Sebelum kita mulai, kita tepuk PPK dulu. Sudah siap? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, sudah semangat? Sudah, Bu. Untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Semuanya hafal? Hafal, Bu. Oke, Ibu akan memutarkan videonya di depan. Nanti kalian amati dan diikuti ya. Kamu dulu. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airmu. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah aku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, rakyatku, negeriku yang kucinta. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Setelah membaca dongeng tentang tupai dan ikan gabus, peserta didik mampu menguraikan dongeng yang dibaca menggunakan peta pikiran secara terperinci. Yang kedua, setelah menguraikan dongeng tentang tupai dan ikan gabus, peserta didik dapat menilai dongeng yang dibaca menggunakan bahasa sendiri, secara lisan dan secara tulisan. Yang ketiga, setelah menyimak video pembelajaran melalui YouTube tentang pengrajin kayu, peserta didik dapat menguraikan jenis pekerjaan terkait sosial dan budaya di wilayahnya dengan tepat. Keempat, dengan menyimak video, peserta didik mampu mengkomunikasikan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya dengan benar. Kelima, setelah mengamati gambar melalui PowerPoint, peserta didik mampu menyimpulkan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keenam, setelah mengamati gambar melalui PowerPoint, peserta didik dapat mengkomunikasikan contoh kegiatan sebagai upaya pelestarian langkahnya sumber
sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, anak-anak, pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah belajar tentang cerita Pak Wendy. Kemudian perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern. Nah, pada pertemuan kita hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur intrinsik dalam dongeng tupai dan ikan gabus. Nah, kemudian kita akan mempelajari jenis pekerjaan yang ada di wilayah kita. Kemudian yang terakhir, kita akan belajar tentang dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah pernah mendengarkan dongeng? Saya belum pernah, Bu. Pernah, Bu. Sudah pernah, Mbak Bila sudah pernah. Yang lain sudah pernah? Belum. Ya, tidak apa-apa. Hari ini kita akan belajar tentang dongeng tupai dan ikan gabus. Pembelajaran kita hari ini yaitu tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, tahukah kamu seorang pendongeng? Apa pendongeng itu? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Itu namanya pendongeng. Nah, dongeng itu apa sih, anak-anak? Dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang luar biasa berupa fiksi, artinya tidak nyata, semuanya hanya khayalan. Nah, fungsinya apa? Yaitu untuk mengajarkan nilai-nilai moral serta sebagai hiburan. Unsur-unsur intrinsik dalam dongeng. 1. Tema merupakan suatu gagasan pokok yang mendasari terbentuknya suatu dongeng. Yang kedua ada latar, merupakan ruang, waktu, tempat, suasana, dan juga alat pada peristiwa tersebut. Contoh pada cerita Pak Wendy, kejadiannya di mana? Ada di sekolah. Kemudian yang ketiga, alur, merupakan jalan cerita dalam sebuah karya sastra. Yang keempat, tokoh, yaitu merupakan pelaku dalam cerita. Kelima, penokohan, ada sifat, watak, sikap, kondisi fisik, dan juga karakter. Keenam, sudut pandang, yaitu merupakan posisi pengarang dalam memandang suatu peristiwa dalam cerita. Ketujuh, amanat, yaitu sebuah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Pada muatan IPS, kita akan belajar tentang jenis pekerjaan terkait sosial budaya yang ada di lingkungan kita. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu pekerjaan itu artinya apa, anak-anak. Jadi, pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan uang. Pekerjaan dibagi menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang di situ ada pengrajin berupa kerajinan, jadi hasilnya adalah kerajinan. Yang kedua pelukis, hasilnya apa? Ya berupa lukisan. Kemudian yang ketiga peternak, contohnya kalau peternak sapi berarti hasilnya adalah apa? Daging sapi, susu. Kemudian yang terakhir penjahit, apa hasilnya? Yaitu berupa baju, pokoknya hasil jahitan. Yang kedua pekerjaan yang menghasilkan jasa, contohnya seperti ibu ini, guru ya kan. Kemudian yang kedua ada polisi, tukang cukur, dan juga dokter. Nah, kita akan belajar tentang pekerjaan dari pengrajin kayu. Nah, tahapannya seperti apa? Itu ada satu, dengan pertama membeli kayu
kedua, memotong kayu. Ketiga, membentuknya menjadi meja, kursi, dan juga lemari yang seperti kalian pakai sekarang. Yang keempat, dihaluskan dulu, kemudian mengecatnya. Dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol yaitu satu, ada hutan menjadi gundul karena sering ditebangi pohon-pohonnya sehingga hutannya menjadi gundul. Kedua, pemanasan global. Kenapa? Karena pohon-pohonnya sudah ditebangi, akhirnya hutannya menjadi gundul karena hutan merupakan paru-paru dunia. Kemudian yang ketiga, terjadinya banjir dan juga tanah longsor. Keempat, persediaan oksigen di bumi menurun. Yang kelima, rusaknya ekosistem yang ada di hutan. Selanjutnya, seperti itu ya anak-anak. Dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, kira-kira ada nggak yang ingin ditanyakan anak-anak? Saya, Bu. Ya, apa Mbak Herina? Apa sih tokoh utama itu? Tokoh utama, ada yang bisa menjawab teman-temannya? Tokoh utama adalah tokoh yang sering muncul. Iya, benar ya anak-anak. Jadi tokoh utama itu adalah tokoh yang sering muncul, yang sering dibicarakan, dan juga yang paling menonjol dalam cerita tersebut. Itu namanya tokoh utama. Semuanya sudah paham? Paham, Bu. Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Tidak ada? Semuanya sudah paham? Paham. Paham. Kalau sudah paham, sekarang kita akan membentuk kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Jadi kelompok 1 kita beri nama kelompok hebat. Kelompok yang kedua kita beri nama kelompok cerdas. Apakah sudah bergabung dengan kelompok masing-masing? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, sekarang perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mengambil RKPD. Silakan ambil ke depan kelompok hebat. Pak Amil, kelompok cerdas. Nah, jangan lupa diberi nama, terus nama kelompoknya juga. Ya. Cerdas yang ini kelompok hebat. Ya. Setelah itu dibaca petunjuknya. Di situ petunjuknya adalah saling membaca cerita. Jadi masing-masing anggota nanti bergantian membaca cerita. Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru. Selalu dilakukan bersama. Suatu hari, Tupai tidak melihat gabus, sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, Tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai.
sampai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Terus, sifat tokohnya apa? Ya. Terus, ikan gabus. Ya. Tempatnya di mana itu di buku ini? Awal cerita. Tokohnya siapa tokohnya? Ya, benar. Iya. Tokohnya siapa tokohnya? Ya, benar. Iya. Apakah sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah selesai silakan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu mulai dari kelompok apa ini tadi? Kelompok cerdas. Ya, kelompok cerdas diwakili oleh siapa? Naila. Mbak Naila. Silakan Mbak Naila dibacakan berdiri. Ya. Yang lain mendengarkan. Judul tupai dan ikan gabus. Tokoh tupai dan ikan gabus. Sifat tokoh sabar. Pesan moral, kita harus setia kepada sahabat dalam keadaan apapun. Selanjutnya dari kelompok apa ini? Hebat. Ya, kelompok hebat diwakili siapa? Mirza. Mbak Mirza. Berdiri Mbak Mirza. Judul tupai dan ikan gabus. Tempatkan ingatan barat awal cerita ikan gabus dan lihat lesu. Akhir cerita ikan gabus sehat kembali. Berikan tepuk tangan untuk dua kelompok kita hari ini. Tepuk tangannya. Panggil tepuk tangannya. Apakah ada yang ngantuk? Ada, Bu. Ada yang ngantuk ya? Mbak Amil ngantuk? Nah, biar nggak ngantuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Ayo, sudah semangat? Sudah, Bu. Sekarang Ibu punya tepuk merpati. Jadi petunjuknya ada pada tangan Ibu. Kalau tangannya Ibu ke bawah, berarti tepuknya pelan. Kalau ke atas, berarti tepuknya keras. Sudah paham? Paham, Bu. Bisa kita mulai? Bisa, Bu. Oke, konsentrasi. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Apakah masih ada yang ngantuk? Tidak ada. Tidak ada. Lanjut. Apa mau tepuk lagi? Lanjut, Bu. Lanjut. Sudah semangat ya? Sudah. Sekarang Ibu mempunyai sebuah video pembelajaran tentang pengrajin kayu. Nah, silakan diamati ya. Kegiatan ekonomi pengrajin kayu dan proses pembuatan pakai. Kegiatan ekonomi pengrajin kayu. Salah satu pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam adalah pengrajin kayu. Sumber daya alam yang digunakan berasal dari bagian tumbuhan,
Kayu bisa diolah menjadi berbagai macam barang yang bisa dimanfaatkan manusia untuk menunjang aktivitasnya. Misalnya, pintu, meja, kursi, jendela, dan lain-lain. Untuk menghasilkan kursi, awalnya pengrajin kayu membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Pengrajin kayu menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi yang dibuat oleh pengrajin kayu. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang penangkapan ikan dan proses yang terjadi sampai ikan berhasil. Mengamati video tadi, apa judulnya? Pengrajin kayu. Iya benar. Kira-kira siapakah yang bisa menguraikan pekerjaan dari pengrajin kayu? Siapa yang mau jadi anak hebat ibu hari ini? Wah, semuanya mau jadi anak hebat. Oke, kita tunjuk Mbak Selvi dulu. Pengrajin kayu adalah pekerjaan yang menghasilkan barang, Bu. Barang yang dihasilkan yaitu kursi, meja, lemari. Awalnya pengrajin membeli kayu membentuk menjadi meja, kursi, setelah itu dihaluskan dan diberi cat. Iya, benar sekali jawaban dari Mbak Selvi. Apakah ada yang memiliki kesimpulan lain? Tidak tahu. Semuanya sama? Sama. Iya, benar sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Selvi. Senang ya? Setelah menyimak tentang video pengrajin kayu tadi, kita dapat mengetahui bahwa sumber daya alam yang dipakai pengrajin kayu adalah kayu. Nah, kira-kira kayunya dapat dari mana? Ya, benar sekali dari hutan. Nah, hutan-hutan yang sering diambil kayunya yaitu hutan Kalimantan. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan penampakan hutan Kalimantan. Coba perhatikan ke depan. Penampakan hutan Kalimantan dari tahun 1950 sampai pada tahun 2020. Nah, warna hijau di sini artinya hutannya masih sangat lebat, masih ada hutan. Kalau sudah mulai memutih, berarti hutannya sudah mulai gundul. Betul sekali. Nah, Nana, kita lihat pada tahun 1950, warna hutan Kalimantan masih apa? Warna apa? Hijau. Ya, warna hijau. Itu artinya pada tahun 1950 hutan di Kalimantan itu masih sangat lebat sekali. Nah, kita lihat perkembangannya sampai tahun 2020. Kira-kira lebih banyak warna putihnya atau warna hijau? Putih. Nah, itu artinya apa, Nana? Hutan lagi gundul. Iya, hutan di Kalimantan sudah mulai Gundul. Nah, kira-kira apa sih anak-anak penyebabnya hutan menjadi gundul? Ada yang tahu? Saya, Bu, Iya, Mbak Amil apa Mbak Amil? menebang pohon sembarangan. Iya, menebang pohon sembarangan. Ada lagi? Saya, Bu, Siapa dulu ini? Oh, Mbak Yaya dulu. menebang pohon secara liar. Menebang pohon secara liar. Siapa lagi? Oh, Mbak Naila, semangat semuanya ini ya. Mbak Naila apa Mbak Naila? Hutan, Bu. Kebakaran hutan. Iya, benar sekali anak-anak. Jadi yang menyebabkan hutan menjadi gundul ada menebang pohon secara sembarangan, kemudian menebang pohon secara liar, kemudian yang terakhir kerusakan atau kebakaran hutan. Nah, kalau seperti itu kira-kira dampaknya apa? Cuaca menjadi panas, Bu. Ya, kemudian siapa lagi? Saya, Bu, Mbak Sila. Kenapa? menjadi longsor. Tanah menjadi longsor. Kemudian apa lagi? Banjir, Bu. Banjir. Jadi dampaknya yaitu tanah longsor, banjir, kemudian cuaca menjadi panas.
Nah, dari materi yang sudah kita pelajari tadi, apakah ada yang belum dipahami? Paham semua, Bu. Paham semua, alhamdulillah. Itu artinya kalian sudah siap untuk mengerjakan soal evaluasi. Sudah siap? Sudah, Bu. Jadi soal ini untuk memeriksa tingkat kepahaman kalian. Jadi saya bagikan dulu. Dikerjakan secara mandiri, jangan lupa diberi nama. Kalau ada yang nggak paham dengan soalnya, silakan ditanyakan. Namanya, nah, Nana, pesan dari Ibu, tetap jaga kesehatan, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Sebagai PR, silahkan dipelajari di rumah. Tema 4, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Nah, kegiatan pada hari ini sudah berakhir. Marilah kita tutup dengan membaca